Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya MPN Custom Paint, guys. Oke, kali ini kita akan membagikan sebuah tips untuk menangani tangki yang berbahan plat seperti ini. Epoksi apa saja sih yang perlu kita gunakan? Dan di sini sudah tampil di layar kaca kalian. Ini epoksi yang saya pakai. Tutorial lengkapnya silahkan simak videonya. Oke, jadi ini adalah media tangki yang sudah kita bersihkan dari sisa-sisa karat ya. Ini tangki beli baru dari konsumen saya, dan ini minta mau dicat warna candy. Cuma untuk tahap kali ini kita akan membagikan sebuah tips epoksi apa saja sih yang sering saya pakai, dan di sini akan kita bongkar semua untuk bahan-bahannya. Dan di sini saya ada epoksi dari produknya Niken. Ini adalah epoksi PU ya, jenis PU yang primer ya. Jadi di sini saya menggunakan untuk langkah awal, saya gunakan epoksi primer surfacer untuk lapisan pertama. Setelah itu nanti akan kita aplikasikan ke media yang sudah kita bersihkan ini. Dan ini adalah hardenernya, ini kodenya. Lalu langsung saja kita aplikasikan ke media. Untuk mixingnya kita sesuai TDS ya. Di sini berhubung saya memakai spray gun yang bernozzle 1.0 atau 1 mm, jadi di sini saya mixing dengan rasio 4:1:3. Sebenarnya kalau untuk epoksi ini kita membutuhkan kekentalan yang sudah dianjurkan, dan paling enggak kita menggunakan spray gun yang nozzle 1,3 paling enggak atau 1,4, karena tingkat kekentalannya sudah diatur dari produsennya. Cuma di sini untuk spray gun bernozzle sekian saya masih belum ada, jadi kita di sini pakai spray gun yang bernozzle 1,0 ya bisa, cuma kita harus mengulang-ulangnya. Yang jelas kita tidak efisien di waktu ya untuk tahap pengepoksian ini. Jikalau kita memang ada spray gun yang bernozzle besar, pastinya kita dari tingkat kekentalannya pun bisa kita semprotkan ke media. Ini bisa kita lihat, kita agak kewalahan ya, ini bisa cuma agak berat. Dan setelah kita epoksi primer, kita langsung menuju ke tahap selanjutnya, yaitu pendembulan. Lalu kita amplas di bagian pendembulannya. Dan biasanya ketika kita amplas itu pasti ada goresan-goresan yang tertuju pada epoksi dan mengelupas epoksi hingga timbul bentuk asli atau bahan aslinya. Dan nanti kita akan lanjutkan apakah epoksi selanjutnya yang mampu menutup dari lubang yang bekas kita amplas tadi. Apakah epoksi itu nanti mampu apa tidak, kita langsung cekidot saja ke next video ya. Ini udah kering ya. Untuk epoksi primer ini cepat sekali kering dari jenisnya Niken. Lalu untuk bahan yang kedua, setelah kita pakai ini ya, PU primer surfacer ya, bahan yang kedua setelah kita lakukan pengamplasan, kita pakai epoksi yang kedua yaitu filler. Di sini dari produknya Niken juga, itu bisa kita lihat di media ada goresan-goresan amplas yang mengelupas dari epoksi primernya. Dan nanti kita tes saja apakah mampu epoksi filler ini menutup pada media yang sudah kita amplas. Jadi pertama kita gunakan primer, lalu kita gunakan epoksi fillernya. Oke, langsung saja cekidot. Dan untuk mixing rasionya kita bikin sama ya, karena
tadi saya sampaikan saya pakai spray gun yang bernozzle 1.0, bisa kita lihat semburannya agak berat ya, agak berat. Ya bisa, cuma kita harus mengulang lagi lapisannya. Kalau pakai nozzle besar kan bisa sekali libas, kalau ini kita harus mengulang sampai media benar-benar tertutup epoksi dengan sempurna. Dan untuk epoksi filler ini juga cepat kering, ini dari jenis PU juga. Kalau diterik matahari yang sangat terik ya, ini bisa sekitar 15 menit ini sudah siap amplas, dan hasilnya juga halus. Cuma untuk naik ke proses tahap selanjutnya, kita tetap harus melakukan pengamplasan dengan grit yang halus untuk membuka pori-pori dari epoksinya ini, baru kita naik ke tingkat selanjutnya. Dan di sini agar videonya tidak terlalu panjang, kita sampaikan dulu di tahap epoksinya. Setelah step by step yang pertama tadi, untuk epoksi terakhir saya menggunakan epoksi yang filler ya. Dan ini nanti kita keringkan, lalu kita naik ke proses selanjutnya. Untuk hasil kita bisa tampilkan sebagai berikut ya. Nah, jadi inilah hasil dari epoksi filler dari produknya Niken tadi, seperti ini. Dan nanti kita tinggal naik ke tahap selanjutnya. Cuma di sini saya akan bahas sampai epoksi dulu karena video ini terlalu panjang ya. Nanti kita sambung di video selanjutnya untuk proses pengecatan selanjutnya. Jadi itulah bahan-bahan yang kita pakai selama ini kalau untuk menangani tangki atau apapun itu yang berbahan plat, kita sesuaikan sesuai urutan masing-masing dan kita mendapatkan hasil yang seperti ini guys. Ini kalau untuk spekbornya ini kita juga pakai primer, juga bisa langsung primer, langsung dari fillernya juga bisa untuk yang berbahan plastik ya. Jadi epoksi ini sangat aman untuk media plastik ataupun media plat. Tapi saran saya kita aplikasikan sesuai step by stepnya agar mendapatkan hasil yang optimal. Oke, dari situ kita mundur diri dulu, mungkin di lain kesempatan kita sambung lagi. Tetap stay di channelnya HM Pen Custom Pen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin guys.